شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi berkaitan tentang pengagungan terhadap ilmu, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita masuk pada poin yang ke-18, yaitu tentang adab bertanya kepada ulama. Sehingga apa? Li'alla yubadiru ila su'alin yatawalladu minhu syarrun, agar tidak berdampak kepada keburukan. Jangan sampai hasil dari bertanya itu malah menimbulkan kerusakan. Ya. Di sini disebutkan agar tidak memicu kegaduhan serta dalam rangka menjaga wibawa ulama. Ya, sebab ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu memancing keributan, menyebarkan keburukan. Ya. Jika para ulama merasakan gelagat seperti itu dari seseorang, niscaya ia merasakan dari mereka perlakuan yang tidak menyenangkan. Sebagaimana yang baru saja dijelaskan dalam pembahasan tentang perlunya memberikan peringatan keras kepada penuntut ilmu. Ya. Maka dalam bertanya kepada para ulama harus diperhatikan adabnya. Yaitu beliau sebutkan di sini 4 poin mendasar. 4 poin mendasar adab dalam bertanya. Yang pertama, memikirkan alasan kenapa bertanya. Ya, al-fikru fi su'alihi limadha yas'al. Jadi dia pikirkan tujuan dia bertanya apa ya. Ya. Maka hendaklah tujuan dalam bertanya adalah at-tafaqquhu wa ta'allum, untuk pengen mengetahui, belajar, memang pengen belajar, pengen tahu yang sebelumnya belum tahu. Ya. Bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan atau menyombongkan diri. Ya, mencari kesalahan, tuh lihat ustadznya kan kau jawab. Wah, itu. Atau untuk sombong. Sakit itu jangan bisa jawab. Wah, gitu. Ya. Untuk merendahkan yang ditanya atau untuk menyombongkan dirinya. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhram atau yuhrim barakatal ilm wa yumna manfaatuhu. Ya, sesungguhnya orang yang tujuannya jelek dalam bertanya, dia akan terhalangi dari barakahnya ilmu. Dia akan terhalangi dari manfaat ilmu. Ya. Itu yang pertama tujuannya. Untuk apa? Bertanya. Ya, sekali lagi, ya, barang siapa yang dia punya niat buruk, yuhram barakatul ilmi wala tasilu ilaihi manfaatuhu, dia akan tercegah dari berkahnya ilmu dan dia pun tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memahami isi pertanyaan. Ya. At-tafattun ila ma yas'al, fala tas'al amma la naf'a fihi. Ya, meskipun pengen tahu, tapi pertanyaannya ini bermanfaat apa enggak ya? Gitu. Ya. Jadi meskipun kita memang niatnya pengen tahu, bukan pengen tadi niat buruk, bukan.
Tapi yang kedua ini kita harus lihat ini pertanyaannya bermanfaat apa enggak ya. Ya. Konten pertanyaannya itu. Ya. Imma bin nadhari ila halik atau bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Entah itu berkaitan diri kita yang bertanya bermanfaat apa enggak ya pertanyaan ini untuk diriku, atau pertanyaan itu sendiri, konten pertanyaannya itu bermanfaat apa enggak. Wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa. Contohnya bertanya sesuatu yang belum terjadi. Ya, sering dicontohkan oleh para asatidzah, bertanya bagaimana nanti sholat kalau di bulan. Ya. Kayak apa sholatnya karena kalau di bulan lah, kiblatnya kemana lah. Ada yang menjawab, ya, tunggu sampai di bulan nanti telepon anak. Ya. Au ma la yuhaddats bihi kullu ahadin. Atau pertanyaan yang sesuatu yang bukan untuk konsumsi publik. Ya, dia bertanya ya berarti privasi. Jangan di majelis umum. Ya. Atau pembahasan yang khusus untuk kalangan tertentu. Artinya maksudnya ilmunya lebih dalam. Ada istilah-istilah yang takutnya disalahpahami oleh yang awam. Nah, jadi harus dicek lagi ya konten pertanyaannya. Ya, dicontohkan di sini sebagaimana yang sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Misalnya pertanyaan tentang apa sih faedahnya atau hukumnya Rusia ikut campur di perang Suriah. Ngapain tanya kayak gitu? Ya, itu urusan mereka aja, ya. Urusan orang-orang pemerintahan aja, orang-orang punya wewenang. Kita ini ngapain tanya seperti itu? Ya. Contohnya juga di sini bertanya tentang air badai yang di zaman Nabi Nuh, apakah asin atau manis? Ya, ngapain tanya kayak gitu? Ya, anma itu fan Nuh. Ya, air yang ada di masa Nabi Nuh itu, ya, banjir itu airnya tuh manis apa asin? Ya? Ngapain tanya kayak gitu? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mempertimbangkan situasi atau kondisi ulama tersebut ketika ditanya. Lihat sikon ulama yang mau ditanya, ustadz yang mau ditanya. Ya, lihat sikon. Ya, biar beliau memang fokus menjawab nanti ketika ditanya. Ya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu ka kaunihi mahmuman aw mutafarkiran aw masyan fi tariq wa rakiban sayyaratahu bal yatahayyanu tiba nafsihi. Ya. Jangan bertanya dalam suasana tidak memungkinkan beliau menjawab, seperti beliau lagi sedih sekali, lagi galau, lagi banyak pikiran. Ya. Kelihatan jangan seperti itu. Ini kayaknya lagi banyak pikiran. Tanya ah. Ya. Atau sedang konsentrasi sesuatu, lagi fokus sesuatu, ngerjakan sesuatu, lagi baca, lagi menelaah dan seterusnya. Atau lagi jalan, fokus jalan, ya, buru-buru misalnya. Ya, pengen cepat pulang, cepat jalan gitu misalnya. Ya. Atau sedang mengemudikan kendaraan, mungkin ikut numpangan, ya, syekhnya atau ulamanya yang nyupir, ya, kemudian nanya gitu ya. Lagi sibuk nih di jalan. Tapi hendaklah lihat sikon yang tepat. Ya. Ketika sekali lagi ya yang ditanya, ustadz yang ditanya memang bisa fokus untuk menjawab dengan tenang. Ya, kalau orang terburu-buru ya jawabannya ya bisa keliru. Aja ditanya buru-buru kan seperti itu. Kayak apa nih hukum ustadz? Kenapa aja karena anak buru-buru. Ya. Nanti bisa di jalan ustadznya baru ingat, waduh kenapa tadi kenapa tadi bilang iya, waduh salah tadi, buru-buru banget gitu. Ya. Jadi lihat sikon, ya, situasi dan kondisi atau waktu yang tepat.
Yang keempat, tayaqqudus sa'ili ila kaifiyati su'alih, yaitu memperhatikan cara bertanyanya, ya, cara bertanya. Bi ikhrajihi fi suratin hasanatin mutaddibatin, tentu dengan adab, dengan sopan santun istilahnya. Fa yuqaddimu du'a li say wa yubajjiluhu fi khitabihi wa la takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaqal al-awam. Jadi misalnya di sini sebutkan beliau dengan diawali doa dulu, ya. Ahsanallahu ilaikum, hafidzakallah, semoga Allah menjaga pian dan keluarga dan seterusnya. Kemudian ya dengan sopan santun yang insya Allah kita sudah pahami bersama, ya. Wala takunu mukhatabatuhu, janganlah berbicara kepada guru seperti bicara kepada orang di pasar atau kepada sesama orang awam. Coy, takut unda, ya. Bro, ya. Atau apalah gitu kan, kayak ya hal intinya ya sepantasnya gimana gitu ya, untuk kita bikin bentuk pertanyaannya, ya. Di sini dicontohkan oleh Syekh dalam syarahnya, sebagian penuntut ilmu saking semangatnya dia nggak perhatian dengan adab dalam bertanya. Misalnya sang gurunya jadi imam, baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, lu takon Ustaz. Nggak salam dulu, assalamualaikum dulu atau apa gitu, langsung tanya, nggak minta izin dulu mau bertanya gitu ya, enggak. Ya meskipun dia mungkin dia punya pertanyaan yang buru-buru untuk dijawab karena dia pengen cepat pulang misalnya, ya. Mestinya Pak, ya dia lihat sikon tadi, ya, dan izin misalnya, mungkin dia ada sibuk dikir pada sholat tadi kan, ya. Dan ini kembali kepada tentang adab memberikan teguran kepada murid atau kepada penuntut ilmu ketika dia agak menyimpang adabnya, ya. Karena ini bentuk memuliakan ilmu, bentuk menjaga kemuliaan ilmu, yaitu tidak diserahkan kepada yang tidak beradab, ya. Istilahnya duit itu sayang kalau dikasih kepada orang yang menyia-nyiakan duit, seperti itu. Kadang aku nggak mau aku ngasih duit sama dia, apa dipakai sia-sia, gitu kan. Nanti bikin pula ulama berkaitan ilmu, dia nggak mau ngajarin ilmu kepada orang yang tidak beradab, yang tidak perhatian dengan ilmu, capek ngabisin waktuan seperti itu, ya. Nggak bermanfaat akhirnya, nggak jadi amal jariyah, ya. Maka perlu ditegur, diingatkan, kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat itu perhatikan adabnya, ya. Seperti di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau itu memberikan waktu khusus tanya jawab untuk penuntut ilmu yang santri istilahnya, dengan waktu untuk orang awam, ya. Ada orang awam datang mau bertanya, itu ada waktu khususnya, ya. Misalnya pada asar itu khusus untuk yang awam, bukan yang santri. Maka santri nggak boleh datang nanya, ya ini bukan waktunya, ya, gitu kan. Ini lain waktunya, nanti ada waktunya sendiri, seperti itu, ya. Jadi ini kembali kepada tentang bagaimana negur, ya, kembali kepada tentang menegur, ya, penuntut ilmu ketika dia kurang pas adabnya. Wa minal lataif, di antara hal yang menarik dari kisah atau perjalanan hidup Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana beliau itu sangat perhatian dengan para hadirin, dengan para penuntut ilmu. Beliau membangunkan yang tidur, itu diperhatikan, yang tidur itu ditegur, ya.
bahkan mungkin disuruh berdiri, ya berdiri. Ustaz Mubarak pernah cerita, beliau pernah hadir kan seperti itu. Ya, yang tidur disuruh berdiri, diri. Yang lalai, yang lagi nggak perhatian, ditegur, perhatikan, ayo. Ya, yang kurang baik adabnya ditegur. Ya. Bahkan kata beliau di sini, kata Syekh kata Syekh Shalih Al-Utsaimin penulis ini, hafizahullah, fa ahadu ashabina mimman kana yahdur durusahu balagha bihil hal kama yaqulu li. Ya, saking beliau itu sangat perhatian dengan murid-muridnya. Ya, temannya Syekh Utsaimin ini beliau memang biasa hadir kan seperti itu. Tapi di suatu kesempatan beliau cuma ngedengerin rekamannya di mobil lagi di perjalanan. Sambil dengerin, ya temannya ini yang denger ini lagi gosok-gosok jenggotnya, lagi gini-gini. Tiba-tiba syekhnya bilang di rekaman itu, jangan sibuk sama jenggotnya. Ya. Padahal syekhnya kan guru sama yang hadir, itu kan rekaman. Tapi yang nyupir ini kayak dia yang ditegur. Ya. Saking apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sering sekali ya memperhatikan kondisi jemaahnya. Ya. Jadi di mobil dikira ditegur, wih. Gitu. Tahu juga Syekh ini lah lagi jenggot ya. Ya. Nah, baik, itulah yang poin ke-18. Ya. Masuk ke poin 19. Yaitu mencintai ilmu sepenuh hati. Ya. Mencintai ilmu sepenuh hati. Ya. Kita penuhi hati kita dengan kecintaan kepada ilmu. Ya, ini bentuk memuliakan ilmu. Kita tumbuhkan rasa cinta kepada ilmu ini di hati kita. Ya. Ke relung hati yang paling dalam. Ya, istilahnya seperti itu. Ya. Orang yang dia serius belajar ilmu agama khususnya berkonsekuensi atau berdampak pada cinta dan sangat bergantung hatinya kepada ilmu. Ya, seorang tidak akan mencapai derajat ilmu yang tinggi kecuali ketika dia merasakan kenikmatan terbesarnya itu ketika menuntut ilmu. Ya. Jadi healingnya itu ya, atau hal yang bikin dia lapang dadanya, bikin dia tenang, oleh istilah orang itu ngefly-nya itu dengan ilmu. Ya, kelezatannya dengan ilmu. Itu menunjukkan dia sudah tenggelam cintanya dengan ilmu. Ya. Kemudian sini sebutkan wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Bagaimana agar kita bisa merasakan lezatnya ilmu? Maka dengan 3 perkara disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama, mengerahkan usaha dan tenaga semaksimal mungkin demi apa? Dapat ilmu. Ya, seperti kita di sini duduk kan seperti itu. Ya, ini perlu waktu, tenaga, konsentrasi, ya, perlu tenaga, ada yang kita kerahkan. Ya, ini bukan hal yang remeh, ya. Banyak yang sulit untuk sekedar duduk dari maghrib sampai isya kan seperti itu. Berarti ini orang kuat nih bisa duduk dengerin, ini orang kuat. Ya. Fa inna hadza min sidqil mahabbah. Ini menunjukkan jujurnya cinta dia kepada ilmu, karena dia apa? Berusaha, rela sampai capek-capek gitu ya. Kemudian kata Syekh dalam syarahnya di sini, wa idza aradta an ta'rifa kam tastati an tajlis fi majlisin, kalau kamu pengen tahu sekuat apa sih kamu duduk, selama apa kamu itu bisa duduk, ya duduk di tempat perkumpulan gitu. Fandur ila majalisil mu'anasah allati tajlisu fiha, ya. Bisa Anda cek ketika Anda duduk ngobrol sama teman, misalnya habis isya sampai jam berapa tuh, ya.
nongkrong habis isya, ya nongkrong di mana, di rumah kah, atau di warung makan dan tempat lain-lain itu nongkrong sama teman itu sampai berapa jam itu, nah segitu berarti kemampuan dia duduk ya. Terkadang orang apa, kalau kita lihat di jalan-jalan itu kan yang ada tuh kan sampai tengah malam gitu ya, ngobrol aja yang dibahas gitu kan, tahulah hikam sampai tahinik sampai bingung mau ngobrol apa lagi lah ya, sampai jam 12 sampai jam 1 ya. Itu paling kuat tuh, itu kelihatan kekuatannya ya. Yang nggak kuat ya pasti dia pulang duluan, aku ngantuk dah, capek dah, pulang dulu misalnya gitu kan, baru sejam baru ini, berarti kemampuannya seperti itu aja gitu ya. Hatta ta'rifa miqdara ma yanbaghi an takuna alaihi mahabbata qalbika lil ilmi, sehingga engkau bisa bandingkan ya, duduk dalam hal duniawi dengan duduk dalam menuntut ilmu, kelihatan mana perbedaannya gitu kan ya, sehingga kelihatan cinta kita ke ilmu ini sebesar apa. Nah ya, itu yang pertama, mengerahkan usaha. Yang kedua, serius dalam belajar, sidqut talab ya, fokus ya, serius, memang dia serius belajar ya. Fala yusghiluhu anhu sayun, tidak sibuk dengan yang lainnya ya. Memang dia hadir ke majelis ilmu, memang belajar, akhirnya dia hadir, dia perhatikan serius gitu. Ngantuk dikit dihilangin ngantuknya, bagaimanapun itu, dia cuci muka ke apakah, teman yang ngajak ngobrol, enggak nanti aja ya. Nah ini ayat surah apa tadi, kain aja, aku mau dengerin dulu gitu. Karena luput misalnya gitu ya. Jadi dia fokus sekali, tak boleh luput sekejap mata pun gitu kan ya. Yang ketiga, sehatun niyati wal ikhlas, yaitu niat yang lurus dan ikhlas ya, niatnya memang niat dia ya, di hatinya cari ilmu ya. Untuk apa? Mencari ilmu untuk bisa beramal, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya ya. Wala tatimu hadhihi al-umur ats-tsalatsatu illa ma'ada fi kulli ma yusghilu 'anil qalb. Tiga perkara ini tidak akan tercapai kecuali jika dia selalu membentengi hatinya dari hal-hal yang menyibukkan dari ilmu ya. Jadi ada yang bikin salah fokus ya, dia lagi fokus ilmu, tiba-tiba ada pikiran yang lain yang dia ingin ya, tergoda untuk memikirkan itu, dia tinggalkan, enggak ya. Lagi fokus belajar kayak dulu ya. Itu misalnya dalam majelis ilmu. Kalau dalam dunia santri ya, dia selama dia belajar di pondok harus serius terus, jangan apa, kelain hati istilahnya kan, sebagian orang seperti itu, penuntut ilmu itu seperti itu. Apalagi ya apa namanya, sudah munyak mondok misalnya kan seperti itu, hari halus ya. Akhirnya ada godaan untuk kelain hati, mencari duniawi, nggak fokus belajar lagi, padahal dia di pondok. Itu contohnya ya. Kalau di majelis ilmu ya demikian tadi ya, kita apa namanya, fokus ketika menghadiri, kita berusaha ya, ketika hadir kita fokus, demikian ya. Tidak apa namanya, membiarkan ada pikiran yang lain yang datang karena lagi pengen dapat ilmu ya. Jadi tiga hal tadi tidak akan tercapai kecuali dengan membentengi hati dari hal yang membuat salah fokus, membuat pindah ke lain hati pikirannya. Kemudian saya mengatakan, inna ladzatal ilmi fawqa ladzati sultan wal hukmi allati tattala'u ilaihi nufusun katsiratun wa tubdalu li ajliha amwalun wafiratun wa tusfaqu dima'un ghaziratun. Sesungguhnya lezat ya, kelezatan ilmu seorang itu ya, kenikmatan dia dalam mencari ilmu itu lebih besar dari kenikmatan dari mengejar jabatan duniawi ya, yang dicari oleh banyak orang, rebutan jabatan. Yang orang itu mencari jabatan itu dengan menghamburkan banyak duit, sampai bunuh-bunuhan, kudeta misalnya, perang gitu kan, untuk menjadi penguasa di suatu wilayah
Karena dia melihat jabatan itu, kalau dia duduk di sana, dia akan terbayang kenikmatan demi kenikmatan. Entah dia bisa nyuruh-nyuruh, bisa dapat duit dan seterusnya. Ya, kenikmatan-kenikmatan dia akan dilayani dan seterusnya. Tapi ketahuilah, kenikmatan ilmu jauh lebih tinggi dari itu. Ya, makanya ada ulama mengatakan, kalaulah mereka para raja atau anak raja. Anak raja kan enak, gak ngapa-ngapain, dia nikmat terus kan gitu. Anak raja nggak pusing, kayak bapaknya mungkin pusing ngurusin rakyatnya, ngurusin bawahnya. Anak raja nyamannya, pak pengen ini, gitu kan, diturutin nyaman gitu kan. Kalaulah anak-anak raja itu tahu kenikmatan yang ada di kita ini dalam menuntut ilmu, maka mereka akan berusaha merebutnya walaupun dengan pedang. Ya, kalau mereka tahu, tapi mereka nggak tahu. Ya. Ya. Karena itulah beliau sebutkan di sini. Ya. Karena itulah orang yang baru sadar gitu ya, yang dia ini sudah sampai kepada jabatan yang sangat tinggi, raja misalnya, khalifah misalnya, dia sudah sampai sana, ternyata dia mendapatkan kejenuhan, ya, kehampaan, dan disebutkan di sini, ya, dia ini disebutkan sini Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu khalifah ya Abbasiyah, ya, masih awal-awal Islam, ya, generasi besar, yang kerajaannya itu memenuhi timur dan barat. Masya Allah, besar sekali wilayah kekuasaannya. Itu beliau merasa ada yang kurang. Beliau ditanya, ya, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu, ya, wahai Abu Ja'far Al-Mansur, ya, apakah pian masih ada kenikmatan dunia yang belum pian dapatkan? Ya. Maka beliau sambil duduk di atas singgasana mewahnya, di atas kursinya, jabatannya itu, ya, kursi singgasananya itu ya, yang mewah di masa itu, dia menjawab sisa satu, ya, sisa satu. Apa itu? Yaitu aku duduk di atas kursi dan di sekelilingku para penuntut ilmu, kemudian dikatakan kepadaku, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya, hadis apa lagi yang akan engkau sampaikan? Jadi apa? Ingin menuntut ilmu dan juga sampai bisa juga ngajar, ya. Itu yang diinginkan mereka ketika sudah sampai jabatan yang sangat tinggi tadi, jadi khalifah, ya, khalifah masa itu ya semuanya ya dia yang memimpin gitu ya, belum ada negara-negara pecahannya, ya. Jadi beliau ingin ngajar ilmu agama, ya. Kemudian kata saya, wa mata umira qalbu bi ladzatil ilmi saqatat ladzatul adat wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilul alamu ladzatan bihadzal ladzat bihadhihi ladzati. Kalau hati itu sudah dipenuhi dengan kenikmatan ilmu, ya, kalau hatinya sudah penuh dengan kelezatan ilmu, maka lenyaplah seluruh kenikmatan duniawi, terlupakan. Ya, cinta buta ya dengan ilmu, yang lain sudah nanti aja gitu. Enggak, pengen hadir. Bahkan penderitaan menjadi kenikmatan baginya. Kita lihat para ulama, masya Allah ya, zaman bahari dengan susah payah dan seterusnya, sebagaimana yang kita bacakan di pertemuan pertama ini, bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, ya. Tapi mereka nikmat, semuanya nikmat, ya, senang mereka. Kalau berkisah hati bisa senang lagi. Kalau kita masa itu tuh, gitu kan, lezat bagi mereka, ya. Jadi hal-hal yang disenangi oleh manusia kebanyakan mereka tidak terpandang, gitu, nggak dilihat, tidak tertoleh mereka kepada hal tersebut. Nah, ya, makanan, minuman, tidur misalnya mereka enggak belajar, makan minum bahkan, ya. Nah, di sini contohkan dalam syarah Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Awal-awal beliau belajar, ya, 4 tahun beliau nggak pernah tidur kecuali bersandar lagi duduk. 4 tahun nggak pernah tidur berebah, ya. 4 tahun tidurnya itu lagi duduk, dibaca mungkin gini tidur, gitu. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
ya. Memang kelihatan hasilnya perjuangan beliau, ya. Kelihatan hasilnya sampai sekarang masih bermanfaat ilmunya, ya. Al jazaa min jinsil amal, ya, yang didapatkan sesuai dengan yang telah dilakukan, ya. Kalau bagi orang kan pengennya tidur kan seperti itu, ya, pengennya tidur. Itu diantara hal yang dicari sama manusia, ya, pengen tidur, gitu kan. Wa mithluhu at-ta'am, masalah makanan misalnya, sebagian ulama sampai lupa makan. Di sini disebutkan salah seorang ulama besar yaitu Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Ya. Ada seorang yang dia pernah belajar kepada Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah beberapa tahun. Ya. Maka Syekh Utsaimin bertanya, bagaimana pian dulu belajar ke Sidin? Ya, maka dikisahkan kadang dikasih ke beliau makanan, kan lagi belajar gitu ya, di maktabahnya, di perpusnya lagi belajar, kemudian mau ngasih makan ya, mungkin murid ini ya melayani lah gitu kan, mau ngasih makan nih, ini Ustadz misalnya gitu, makanannya, ya. Dan penuntut ilmu ini nunggu apa? Nunggu kalau aja dia dikasih, kalau aja sayanya kada mau dia dikasih, karena pada saat itu makanan sulit, ya. Jadi ngarep juga sih murid nih, kasih aku aja yang ngasih gitu kan, rebutan aku aja yang ngasih. Nanti kalau ngasih udah mau kan aku yang makan lah, ya. Pengennya seperti itu, ya. Maka datang, taruh aja dulu, ya. Taruh sambil belajar gitu kan, lama benar. Kalau misalnya mie itulah bangkak sudah mie itu, misalnya gitu, panas tuh sudah dingin. Gitu. Akhirnya diingatkan sama yang antar tadi, murid yang antar tadi, apa Ustaz makanannya? Gitu. Apa aja Ustaznya? Makan aja. Dan kata ini, fa'ana la uridu an akul, aku sudah enggak pengen. Ya, sudah enggak ini lagi. Enggak kepengen lagi, sudah dingin makanannya kayak apa. Sampai keadaannya seperti itu, ya. Ya, maksudnya di sini sekali lagi kelezatan belajar sampai terlalaikan dari kenikmatan duniawi, ya. Ada juga kan kisah yang lupa, nah, tapi dia di Madinah, ya. Dulu juga sering diceritakan sama Ustaz Fajar hafizahullah tentang orang yang belajar, ya, di Madinah di Masjid Nabawi belajar, datang jauh-jauh dari mana gitu, datang, ya, belajar, tiba-tiba ada gajah datang ke Madinah, gajah. Orang Arab mana pernah lihat gajah waktu itu, ya, keluar semua lihat gajah, ya pengen lihat gajah, nggak pernah lihat gajah, ada gajah, apa itu gajah, lihat gajah gitu, ya, oh gitu gajah, tapi sebuting duduk aja masih, ngapain kada lihat gajah kan? Ulun datang dari jauh-jauh masa pengen lihat gajah, ya. Ulun datang jauh-jauh pengen belajar gitu, ya, bukan pengen lihat gajah gitu, masya Allah, ya. Ya. Nah, jadi hal yang menjadi kesulitan mereka dalam menuntut ilmu menjadi hal yang lezat bagi mereka. Berjalan, zaman bahari berjalan, minimal palingan ya pakai onta gitu kan, dengan lawas perjalanannya berjam-jam. Ya, apalagi yang ada yang jalan kaki, nah, luar biasa, sampai kencing darah 2 kali ada juga seperti itu. Ya, dan mereka nikmati semuanya. Ya. Sebagian ulama juga di sini disebutkan oleh Syekh, umur beliau waktu itu lebih dari 100 tahun. Ya. Beliau itu suka sama Al-Qur'an, maksudnya hafal Qur'an, ngajarin Qur'an misalnya gitu ya. Fausiba bimardin syadid. Ya. Kemudian beliau sakit keras menjelang kematiannya istilahnya, ya. Sakit yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya, keluarganya, ketika beliau sakit itu, ya, ketika ada orang yang mau baca Quran di sampingku, jangan dilarang. Sebagian orang kan kalau lagi sakit, ada orang ngomong aja, tolong berdiam, lagi sakit, nah, sakit gigi lah misalnya. Ya, ada sakit-sakit yang lainnya, ya, pengen istirahat, pengen tidur, tolong jangan tumbur, gitu. Lagi ada yang sakit nih, ya. Tapi beliau di sini, ya, umurnya tadi sekali lagi umurnya lebih dari 100 tahun, tua benar sudah, ya, sakit lagi kan,
Dan beliau berkata, berwasiat, jangan menghalangi orang kalau ada yang mau baca Quran di sampingku, ya. Mau setoran ke apakah misalnya gitu kan. Karena beliau berkata, mudah-mudahan jadi bentuk ruqyah bagiku, ya. Jadi aku mendengarkan Al-Quran itu meringankan sakitku, kata beliau seperti itu, ya. Maka para muridnya pun senang, mereka juga semangat bacain gitu ya. Mereka nempel, istilahnya datangin terus, ya, nempelin syekhnya yang sakit tadi, ya, baca Quran di situ, semangat mereka, ya, karena dia tahu gurunya senang digituin, ya. Dan beliau pun wafat dalam keadaan demikian, ya, dalam keadaan lagi dia apa? Dibacain Quran, ya, beliau sedang mendengarkan Quran dan beliau berniat mudah-mudahan itu jadi ruqyah gitu, ya. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir dari kitab ini, hifdzul waqti fil ilmi, ya, menjaga ilmu, menghargai ilmu, ya, menghargai waktu demi ilmu, menghargai waktu demi ilmu. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, seorang itu harus dia mengetahui betapa mahal nilai waktu, ya, alangkah mahalnya harga umurnya itu. Janganlah dia pakai waktunya kecuali untuk ketaatan, walaupun sekejap. Berusahalah untuk pakai waktunya untuk ketaatan, ya, untuk berucap atau berbuat yang baik, ya. Karena demikian penyesalan orang yang telah meninggal dunia itu cuma dua. Kalau yang pendosa, yang kafir, dia ingin hidup untuk beriman, ya. Kalau yang sudah beriman, sudah soleh meninggal, tetap ada penyesalannya. Penyesalannya apa? Kalau hidup pengen tambah lagi amal solehnya, ya, biar apa? Derajatnya makin tinggi. Ini yang ada aja luar biasa nikmatnya. Bagaimana kalau jikanya ya amalnya lebih banyak lagi seperti itu, ya, bekalnya lebih tinggi lagi, maka kenikmatan yang mungkin didapatkan lebih tinggi lagi. Maka dari sinilah para ulama sangat menghargai waktu mereka. Mereka pengasih dalam hal masalah waktu, ya, jalan-jalan yuk gitu, atau main apa gitu, ya, kadang lagi belajar gitu kan misalnya, atau hal yang lainnya beribadah dan lain, ya, enggak disia-siakan. Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzaz berkata rahimahullah, aku tidak pernah menyia-nyiakan waktuku, umurku sekejap pun untuk yang tidak bermanfaat atau hal yang kelalaian, ya, filahwin aw la'abin ma dayatu sa'atan. Aku tidak pernah menyia-nyiakan umurku walaupun sekejap untuk hal yang lalai atau yang sia-sia, atau la'abin itu permainan, ya. Waqala Abdul Wafa Ibnu Aqil, dan juga Ibnu Aqil rahimahullah, ya, yang pernah menulis, yang beliau menulis Al-Funun, ya, beliau pernah menulis kitab yang judulnya Al-Funun, yang itu 800 jilid, ya, jadi satu judul 800 jilid, ya, dan itu zaman bahari, belum ada pengetikan, belum ada AI, ya, masih tulis tangan, masya Allah, 800 jilid, gimana itu? Beliau pernah berkata, la yahillu inni la yahillu li an udayya sa'atan min umri. Tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan waktuku sekejap pun. Maksudnya haram bagiku, ya, aku fatwakan diriku ini haram untuk menyia-nyiakan waktu, ya. Saking mereka menghargai waktu, ya, dibentuk mereka menghargai waktu, ketika lagi makan pun, ya, mereka minta dibacakan kitab, ya. Zaman dulu kan belum ada rekaman, ya, jadi mau sambil baca juga repot, ya, mana tangan ada kuahnya gitu kan. Buka, ada origat, bacakan bukunya, jadi minta tolong bacain, ya, sambil makan bacain, ya. Bahkan juga sebutkan di sini, lagi di kamar kecil pun ada yang bacakan di luar, ya. Aku mau ke WC dulu, sini bacain di depan. Kalau sekarang ya
tinggal stand. Tapi itu pun jarang orang seperti itu. Lagi makan ya sudah makan, ngobrol dan lain-lainnya. Lagi ke WC misalnya juga ya sudah sibuk dengan hal tersebut, nggak ada kepikiran mungkin nyetel itu gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti itu berarti luar biasa, berarti dia termasuk yang menghargai waktu, yang mestinya kita lakukan demikian demi apa? Mewujudkan bentuk menghargai waktu untuk ilmu. Kemudian beliau berkata, fahfat ayyuhat talib waqtaka, maka wahai penuntut ilmu jagalah waktumu. Ya, falaqad ablagul wazirus salih ibnu Hubairah fi nushika. Ya, simaklah, yang ini penutup, simaklah nasihat yang sangat dalam dari Ibnu Hubairah, ulama sekaligus menteri yang soleh. Beliau berkata, wal waktu anfasu ma unita bihibdihi wa arahu ashala ma alaika yadhi'u. Waktu itu sesuatu yang paling berharga untuk dijaga, namun ternyata waktulah sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan. Ya, ini apa namanya, harus kita sadari waktu itu sangat berharga. Demikian, alhamdulillah kita selesai dari membacakan kitab Khulasatu Ta'dil Ilmi Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.